Sebagaimana sama kita tahu bahwa kita kumpul pada malam hari ini di tempat ini untuk memperingati hari lahir seorang manusia besar yang punya sejarah besar, yang berjiwa besar karena dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan maulid kelahiran daripada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram, Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Rahmat semesta alam artinya rahmat untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya adalah seorang nabi yang tidak saja diutus untuk hanya bangsa Arab saja. Bukan seorang nabi yang hanya diutus untuk Quraisy saja atau untuk keluarganya saja. Tapi seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia. Sebagai pembawa berita gembira sekaligus juga sebagai pemberi peringatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, sebagaimana tadi sudah disampaikan, diuraikan oleh guru kita ya kawan. Nabi yang memiliki akhlak yang begitu mulia, dan kemuliaan akhlaknya dipersaksikan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi akhlaqi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Syahadatun ilahiyah, ini merupakan kesaksian ilahi yang merupakan kesaksian tertinggi. Bagaimana tidak? Allah yang maha mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh kita punya Nabi, baik yang dilakukan depan umatnya maupun di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha mengetahui apa yang terlintas di benak Nabi, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang memberi kesaksian bahwa kita punya Nabi memiliki akhlak yang sangat agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang dijadikan oleh Allah untuk kita semua sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, sebagai qudwatun salihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang wajib untuk kita taati secara mutlak. Enggak boleh separuh-separuh, enggak boleh setengah-setengah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Bahkan di ayat yang lain Allah ingatkan kita semua, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahamkum anhu fantahu. Jelas Nabi yang satu ini, saudara, Nabi yang wajib kita taati secara mutlak. Artinya mutlak, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang Allah berikan, apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fantahu, hentikan, stop. Jangan sekali-kali kita kerjakan apa yang dilarang. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi
yang wajib kita ikuti. Dan mengikuti Nabi yang satu ini, saudara, merupakan syarat bukti cinta kita kepada Allah, sekaligus menjadi syarat bagi mereka yang ingin dicintai Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Memang manusia yang satu ini yang kita peringati pada malam hari ini kelahirannya. Betul sebagaimana diceritakan tadi oleh guru kita, bukan sembarang manusia, saudara. Basyarun lakal basyari. Ya, beliau manusia, saudara, tapi tidak seperti manusia lainnya. Beliau begitu mulia, begitu agung, begitu suci, saudara. Nah, karena itu, saudara, wajar kalau umat Islam di mana-mana negeri pada bulan Maulid ini, saudara, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, mereka bergembira memperingati hari lahirnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan agung dan mulianya Nabi, Pak, agung dan mulianya Nabi, Bu, bukan hanya terbatas kepada saudara khalqan wa khuluqan, bukan hanya terbatas kepada sifat fisik maupun sifat akhlaknya Nabi, saudara. Bahkan kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab berasal usul dari Quraisy, itu juga merupakan rahasia agung yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya ingin ajak diri saya dan ibu-ibu serta bapak-bapak semua untuk berhati-hati. Dulu, saudara, kaum orientalis di Eropa sampai yang datang ke Indonesia, Senok Hugroin, saudara, itu menebarkan pemahaman yang sangat berbahaya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, bahkan juga beberapa tahun yang lalu juga, saudara, saya dapatkan langsung di atas mimbar seorang doktor, kiai, haji, saudara, dengan secara serampangan ikut menyebarluaskan fikrah istisyraqiyah. Dia mengatakan, saudara-saudara, kenapa Nabi terakhir diutus di tengah bangsa Arab? Dia bilang di atas mimbar yang hadir puluhan ribu orang, saudara, Nabi terakhir diutus di tengah bangsa Arab karena bangsa Arab bangsa yang paling biadab, bangsa yang paling zalim, paling jahat. Lalu kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Quraisy? Dia katakan karena bangsa Quraisy, saudara, itu suku yang paling kejam di tengah-tengah bangsa Arab. Astagfirullahaladzim. Ini dari mana belajar begini, saudara? Ini kalau bicaranya 4-5 orang lagi diskusi, saya maklumi. Ini tabligh akbar depan puluhan ribu orang, saudara. Ya terpaksa. Saya nggak mau debat di atas mimbar, tapi mesti saya luruskan. Nggak bisa dibiarkan, saudara. Nah, maka itu saat itu langsung kita luruskan, baik di acara tersebut maupun di beberapa masjid di daerah tersebut, saudara. Nah, karena itu malam ini saya ingin menyampaikan, Pak, Bu, ya, betul Nabi diutus karena alam ini jahiliyah, alam ini fi dzulumatil jahl. Betul Nabi diutus ke dunia ini, saudara, karena di alam dunia ini, saudara, terjadi kegelapan, terjadi kebodohan. Kita semua masuk ke alam jahiliyah. Betul, kebiadaban memang merajalela, kejahatan merajalela, saudara. Betul, kita nggak pungkiri. Tapi persoalannya apa betul bangsa Arab yang paling biadab, paling kejam,
paling sadis, paling jahat, dan Quraisy paling jeleknya bangsa Arab. Tunggu dulu. Kalau mau bicara paling, itu perlu penelitian panjang, saudara. Itu perlu kita kumpulkan dulu data-data kebiadaban yang ada di seluruh dunia. Jangan Anda berpikir kalau yang biadab saat itu cuma di Mekah doang. Enggak, saudara. Mari yuk kita buka sejarah. Lihat di Eropa dulu, saudara. Apa yang terjadi saat itu di wilayah Kekaisaran Romawi, saudara? Yang terjadi, saudara, di Kekaisaran Romawi sebagaimana juga terjadi di Mekah, banyak orang paganisme, menyembah berhala, menyembah batu dan lain sebagainya, saudara. Tapi perilakunya, mari kita lihat, yang gak ada di Arab ada di Eropa, saudara. Di antaranya soal perbudakan. Seorang budak di Eropa, saudara, bebas bagi majikannya, mau dipukul, mau dianiaya, mau dibunuh, mau dipotong, terserah. Karena budak bukan lagi manusia dianggap oleh mereka. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan di Eropa dibuat stadion, saudara. Untuk apa? Untuk tempat para bangsawan dan anak-anak mereka serta kaisar menonton, saudara, hiburan. Apa hiburannya? Budak-budak diadu tanding, 1 lawan 1, 2 lawan 2, kelompok lawan kelompok, saudara. Nanti kalau ada yang satu menang, yang lainnya mati, saudara, maka mereka bersorak, saudara. Jadi budak diadu sampai mati. Saya mau tanya, biadab gak? Jawab yang kompak, biadab tidak? Biadab tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Kalau ada satu budak kuat, kalau dipertandingkan selalu menang, maka pada akhirnya diadu dengan binatang buas, saudara. Dimasukkan harimau, dimasukkan singa ke lapangan, orang nonton semua, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Bahkan menjadi kebiasaan para anak-anak bangsawan di Eropa di zaman itu, saudara. Di hari-hari tertentu kumpul anak bangsawan, dikumpulkan para budak, mereka dilepas di seluruh hari di tanah lapang, saudara. Kemudian para anak-anak bangsawan ini dengan menunggang kuda, dengan memegang busur panah dan anak panah, saudara, mereka berlomba. Saudara, dikejar itu para budak, dipanai satu-satu, mana yang membunuh terbanyak dia yang menang. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Bangsa Eropa ngakui kok itu. Sampai hari ini kalau mereka bikin film tentang gladiator, mereka tunjukkan memang begitu. Tradisi mereka, perilaku mereka. Di Arab nggak ada itu, saudara. Di Arab ada budak, ada, bukan nggak ada budak, tapi perilaku yang kelewat batas seperti itu tidak ada. Nah, sekarang kita lihat lagi di Persia. Di Persia ada kelompok-kelompok Zoroaster, ada aliran Mazdakiyah, saudara, yang ajarannya sudah berurat berakar di tengah masyarakat. Di antaranya apa? Satu, mereka punya prinsip perempuan milik bersama. Jadi kalau orang punya istri, kalau tetangganya mau pakai nggak apa-apa, karena perempuan milik bersama, sudah. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Biadabnya bangsa Arab, istri dijaga, sudah. Nggak ada begitu. Jadi kalau sekarang nih umat Nabi, saudara, kita diajarkan yang milik bersama itu, saudara, air di sungai, di laut itu milik bersama, saudara. Nah, tapi kalau istri bukan milik bersama, perempuan bukan milik bersama. Kenapa perempuan dijadikan milik bersama? Karena perempuan mereka anggap manusia hina, rendah. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada biadab begitu. Baik, kita pindah ke Cina, saudara. Di Cina sana, saudara, sudah jadi tradisi.
saudara, di tengah-tengah mereka. Atau saya tambahkan dulu tadi yang di Persia. Di Persia ada satu lagi. Mereka punya tradisi bahwa seorang ayah adalah orang yang paling berhak mengawini putrinya sendiri dibandingkan orang lain. Jadi menurut mereka, putrinya sendiri itu dia yang biayai, dia yang kasih nafkah, dia yang besarkan, maka dia paling berhak sebelum orang lain. Maka jangan kaget kalau di Persia ketika itu banyak bapak kawin sama anak kandungnya. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Arab biadab, nggak ada begitu. Bapak kawin anak kandung, saudara. Nah, jadi kalau mau bicara paling biadab, tunggu dulu. Mesti kita pelajari dulu. Apa betul di Arab itu paling biadab? Kalau soal Arab biadab ketika itu, iya. Kita nggak pungkiri, bukan Arab aja, seluruh dunia biadab. Masuk fi alamil zulumat, zulumatul jahal, saudara. Nah, kemudian kita pindah ke Cina. Di Cina itu kalau ada kaisar, raja-raja di daerah-daerah kegubernuran, saudara, mereka punya pelayan laki-laki yang melayani raja, melayani istri dan putrinya, wajib dikebiri. Nggak bisa nggak dikebiri, dan harus mau dikebiri. Kalau nggak mau dikebiri dihukum mati, saudara. Nah, saya tanya, lelaki dikebiri biadab tidak? Biadab tidak? Ya, saudara, semua pelayan-pelayan bangsawan, pelayan-pelayan kerajaan, mereka kebiri, saudara. Baik, kita lihat di Afrika, di Asia, bahkan termasuk Indonesia. Saudara, dulu bahkan sekarang di Afrika masih ada, saudara. Tradisi apa? Tradisi kanibal. Manusia makan daging manusia, saudara. Manusia makan daging manusia, kanibalisme. Di zaman Nabi di benua Afrika dan beberapa wilayah di timur jauh sana, saudara. Tradisi itu memasyarakat. Saya mau tanya, orang makan daging orang biadab tidak? Biadab tidak? Di Arab nggak ada, saudara. Orang makan daging orang nggak ada. Zaman jahiliyah di Arab, saudara. Iya, di Arab ada kebiadaban, saudara. Sebagian masyarakatnya suka mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa'dul banat, betul itu ada, betul itu biadab. Tapi garis bawahi, saudara, yang melakukan wa'dul banat tidak semua Arab. Jadi jangan dibayangkan seluruh bangsa Arab ngubur hidup-hidup anak perempuan, nggak betul. Saya mau tanya di sini semua, Nabi Muhammad punya ibu tidak? Jawab yang kompak, Nabi punya ibu tidak? Laki atau perempuan? Kok nggak dikubur hidup-hidup dari kecilnya? Kok ada? Tapi para sahabat jumlahnya ratusan ribu, saudara, mereka punya ibu tidak? Ibunya laki atau perempuan? Lah kok ada? Katanya dikubur hidup-hidup semua. Kita pakai cara berpikir, saudara, jangan menggeneralisir. Ya, ada segelintir yang suka mengubur hidup anak-anak perempuan, betul. Dan biadabnya masyarakat itu walaupun banyak yang tidak mengubur hidup anak perempuan, tapi kebanyakan mereka ar-ra'yul am, kebanyakan mereka berpendapat nggak apa-apa anak perempuan dikubur hidup-hidup. Itu biadab, saudara, jelas biadab, kita akui. Tapi apakah kebiadaban semacam ini yang paling biadab di antara semua kebiadaban? Ukurannya apa? Standarnya apa? Barometernya apa? Nah, kita tanya bangsa Arab, kenapa sih ngubur hidup-hidup anak perempuan? Kita mesti tahu juga alasannya, saudara. Mereka ngubur hidup-hidup anak perempuan bukan untuk dipersembahkan kepada berhala, bukan. Di sebagian benua, saudara, ada ajaran-ajaran mempersembahkan kepada dewa itu potong gadis, saudara. Arab bukan itu. Tolong dicatat baik-baik, di zaman itu Eropa ada kekaisaran, Persia ada kekaisaran, Cina ada kekaisaran, Mekah nggak ada kekaisaran, saudara. Nah, tolong
Perhatikan baik-baik ya. Di Eropa ada Kaisar Romawi. Bahkan kekuasaan Kaisar Romawi sampai negeri Sam. Saudara, Palestina semua diambil oleh dia. Kekaisaran Persia itu namanya negara Irak sampai Yaman dikuasai. Saudara, oleh mereka. Tapi menariknya, baik Kaisar Persia maupun Kaisar Romawi nggak tertarik buat ngambil Mekah, saudara. Subhanallah, ada rahasia apa ini? Nanti kita kupas ya, kawan. Nah, jadi di sini, saudara, kalau di Romawi ada kaisar, di Persia ada kaisar. Kaisar punya tentara untuk mengamankan negeri supaya rakyatnya tidak perang satu sama lainnya dengan cara tegas atau keras. Mereka punya pemimpin. Beda di Arab, Pak Bu. Di Mekah dan di Jazirah Arabia yang berlaku sistem gobilah, suku. Setiap suku ada pimpinannya. Kalau di Indonesia ini seperti di Papua, seperti di Kalimantan, ada suku-suku pedalaman. Suku-suku itu tunduk kepada ketua. Ketua bilang A, sukunya bilang A. Ketua bilang B, sukunya bilang B. Nah, saat itu begitu di negeri Arab. Nah, lalu apa yang terjadi? Saudara, karena banyak gabilah, banyak suku, kadang-kadang satu suku tersinggung, merasa dihina oleh suku lain, akan berubah menjadi perang antar suku, saudara. Sampai hari ini di tanah Arab itu daerah-daerah pedalaman suku masih kuat, saudara. Oh, bisa perang, menghina sedikit bisa perang suku. Sama lah dengan di Papua, di Kalimantan. Coba-coba kita hina suku, bisa perang antar suku, ya ikhwan. Nah, di situ ada tradisi, saudara, sama di mana-mana. Kalau dua suku perang, saudara, maka yang kalah orang lelakinya dibunuh, perempuan mereka diambil, anak-anak mereka dijadikan budak, harta benda mereka, kebun-kebun rumah semua disita, saudara. Dan perempuan-perempuan mereka, baik istrinya maupun putri-putrinya atau ibunya dan lain sebagainya, perempuan-perempuan mereka diambil oleh yang menang dan dijadikan sebagai pelayan hawa nafsu mereka seumur hidup. Nah, ini ada orang-orang Arab stres mikirin ini, saudara. Bagaimana kalau saya punya putri anak perempuan? Kalau suku saya kuat, kalau perang menang, kalau perang kalah, suku saya kecil, nanti anak perempuan saya diambil. Nanti anak perempuan saya dijadikan pelayan, nafsu lawan seumur hidup. Saya nggak mau. Kesian saya punya putri. Daripada nanti dewasa memalukan, dia tersiksa, lebih baik saya kuburkan semasa dia kecil. Itu pola pikir jahiliyahnya begitu, saudara. Bukan untuk dipersembahkan ke dewa, bukan. Dia ingin menjaga marwahnya. Bagaimana kalau suku saya nanti perang, anak saya diambil? Kalau anak laki bisa melawan anak perempuan, dia orang lemah. Masa sih seumur hidup harus jadi pelayan hawa nafsu musuh? Makanya masyarakat Arab memaklumi kalau ada orang tua mengubur hidup-hidup daripada putrinya masih kecil, saudara. Tapi tetap ini perbuatan biadab. Kita nggak katakan nggak biadab, saudara. Tetap biadab, betul? Saya tanya biadab tidak? Tapi paling tidak kita mesti tahu latar belakangnya. Sebab dengan kita tahu latar belakang, nanti kita bisa bandingkan dengan kebiadaban yang lain. Dari situ baru kita bisa jawab, apa betul Arab paling biadab? Kira-kira jelas gak? Jadi naif sekali. Allah ingin mengutus nabinya. Allah lihat seluruh dunia mana yang paling biadab. Oh, Arab, nabinya ditaruh situ. Naif betul, sudah. Cara berfikirnya, na'udzubillah min. Oh, rencana Allah maha suci, maha mulia, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala gadarullah magadar, saudara. Allah tentukan semuanya dan Allah maha tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Betul? Saya mau tanya, siapa yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha pengatur? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang kita coba menelusuri hikmah dan rahasia.
Kenapa sih Nabi yang terakhir ditaruh di tengah bangsa Arab? Udah gitu di tengah suku Quraisy lagi, saudara. Kenapa? Saudara, soal biadab, semua biadab, saudara. Tapi di tengah bangsa Arab ada satu rahasia yang manusia nggak tahu, tapi Allah Maha tahu, saudara. Bahwa di tengah bangsa Arab yang biadab tersebut masih ada makarimul akhlak yang tersisa, saudara. Makanya Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Nabi nggak mengatakan innama bu'itsu liutammimal akhlak, tapi Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Artinya hadis ini mengisyaratkan kepada kita di tengah bangsa Arab yang biadab, khususnya di sekitar Nabi, masih ada makarimul akhlak. Yang mana satu, bangsa Arab dengan segala kebijakannya tapi sangat menghormati tamu, saudara. Bangsa Arab biadab ya, tapi kalau urusan tamu, coba-coba tamunya diganggu, dia bisa perang sama suku yang mengganggu, saudara. Yang kedua, bangsa Arab terkenal kalau sudah tamu datang, dia bisa sembelih puluhan ekor kambing ataupun unta untuk menyambutnya, saudara. Ahlul karam wal jud, di sana masih ada itu sifat. Sifat itu masih ada. Bagaimana sifat Quraisy, bagaimana sifat Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, saudara. Sering menyambut tamu, melindungi tamu, dan mereka kalau sudah setia, luar biasa kesetiaannya. Ini yang menjadi rahasia. Oh, Allah Maha tahu. Di tengah bangsa Arab itu ada mutiara-mutiara yang nanti akan menjaga perjuangan Islam, yang nanti akan menjaga Nabi terakhirnya, yang nanti akan berjuang bersama Nabinya untuk menyebarluaskan Islam. Di sana ada mutiara-mutiara yang setia, yang kuat, yang berani, yang akan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Siapa mereka? Di sana ada Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Di sana juga saudara ada Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ribuan sahabat Nabi yang Allah Maha tahu kalau mereka ikut nanti kepada Nabi, mereka akan korbankan apa yang mereka miliki untuk menyebarkan Islam. Dan Allah Maha tahu, saudara, berapa banyak Nabi dan Rasul Allah utus ke tengah Bani Israel dibunuh oleh orang-orang Yahudi, saudara. Dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, saudara. Berapa banyak Nabi yang dibunuh? Nabi tidak akan mengutus Nabi terakhirnya kekasihnya di tengah masyarakat yang khianat, yang gak setia, yang deban, yang pengecut. Tidak. Nabi Maha tahu, Nabi Maha melihat. Itu di tengah bangsa Arab tuh ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini mutiara ini. Ini mutiara, Allah Maha tahu itu mutiara, saudara. Nanti ini yang bakal bela nabinya. Ini akan berkorban untuk nabinya, saudara. Subhanallah. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Kita lihat, muncul dari tengah bangsa Arab orang-orang yang setia berjuang bersama Nabi sampai akhir hayatnya, saudara. Betul? Betul? Indah tidak? Indah tidak? Jadi indahnya kita punya Nabi bukan hanya khalqan dan khuluqa, hatta siratan indah, saudara. Hatta sejarahnya indah. Oh, pantas Nabi terakhir ditaruh di tengah bangsa Arab. Oh, ternyata di sana ada orang setia, ada orang pemberani, ada orang yang akan mengorbankan harta benda, jiwa raganya untuk Allah dan Rasulnya. Dan itu terbukti, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, jadi kalau ditanya, kenapa Nabi diutus di tengah bangsa Arab? Jawabnya bukan karena bangsa Arab paling biadab, naif, sembarangan aja. Justru karena di tengah bangsa Arab yang biadab itu masih tersisa makarimul akhlak, saudara, yang diamalkan oleh mutiara-mutiara yang kelak akan menjadi sahabat Nabi yang membela Islam, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Itu satu. Yang kedua, saudara, Nabi Maha tahu bahwa kitab suci terakhir nanti yang akan diturunkan kepada Nabi bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, tapi pakai bahasa Arab.
Lalu kenapa yang dipilih Quraisy, saudara? Ya, karena seluruh ulama mengakui, saudara, bahwa, saudara, bahasa Arabnya Quraisy adalah bahasa Arab yang paling fasih di tengah seluruh bangsa Arab. Afsahul lughat wal lahjat, saudara, Quraisy. Jadi Quran, kitab suci terakhir mau diturunkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya tinggi kelasnya, saudara. Bukan sembarang bahasa Arab. Oh, kalau gitu masyarakat di sekitar Nabi harus orang-orang yang bisa memahami pesan-pesan yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipilihlah dari suku Quraisy, karena Quraisy, saudara, ya, bahasanya yang paling fasih di tengah bangsa Arab. Yang ketiga, karena Quraisy diakui oleh seluruh bangsa Arab adalah bangsa yang nasabnya paling mulia. Jadi Allah Maha tahu, kalau Allah kirim Nabi terakhir dari nasab yang gak jelas, nanti dihina oleh orang-orang kafir. Siapa tuh Nabi terakhir? Siapa tuh Muhammad? Nasabnya gak jelas. Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa kakeknya? Tapi begitu diutus di tengah bangsa Arab dari Quraisy, Hashimi, semua bangsa Arab mengaku, ya, Bani Hashim adalah bani yang paling mulia di tengah bangsa Arab, saudara. Jadi orang gak bisa menghina nasab Nabi, itu gak bisa. Nah, jadi Nabi itu, Allah mengirim Nabi terakhirnya harus punya nasab yang mulia, bahkan termulia, saudara, supaya itu nggak jadi penghalang bagi dakwahnya di kemudian hari. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Udah berapa tuh? Tiga, saudara. Nah, kenapa di tengah bangsa Arab? Karena di tengah bangsa Arab, saudara, ada orang-orang setia yang akan bela Islam. Kenapa dari suku Quraisy? Karena Al-Quran terakhir akan diturunkan dalam bahasa Arab, dan Quraisy bahasa Arab yang paling fasih di tengah bangsa Arab. Nah, kenapa dari suku Quraisy? Karena suku termulia, saudara. Bahkan bukan hanya sekedar dari Quraisy, dari Bani Hashim, saudara. Intisarinya daripada suku Quraisy. Nah, supaya nggak ada lagi yang bisa merendahkan nasabnya Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang keempat, saudara. Yang keempat, kita buka peta dunia yang lebar, saudara. Lihat Mekah ada di mana. Di sebelah kiri, saudara, ada benua Afrika. Nyebrang dari Afrika ada benua Amerika. Di sebelah atas dan kanan terus ada benua Eropa dan Asia, saudara. Kalau kita buka lebar, Mekah ada di tengah dunia, saudara. Allah Maha tahu. Sebelum peta dibuat oleh manusia, sebelum manusia menemukan ilmu peta, saudara, Allah Maha tahu bahwa ini tempat yang paling strategis di dunia. Bahkan saat itu, saudara, Mekah tempat lalu lintas perdagangan, saudara. Dari kekaisaran Romawi di utara sampai kekaisaran Persia mencakup Yaman ke selatan, saudara. Sehingga kalau agama yang dibawa oleh Nabi ditaruh di tengah pusat dunia, maka di kemudian hari akan mudah disebarkan ke seluruh pelosok dunia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan ngomong karena bahasa Arab paling biadab, lalu bomenyan. Belajar yang benar. Kira-kira jelas gak? Udah berapa tuh? Udah 5, 4. Lanjut. Kapan? Kapan? Tahun depan. Ya diundang lagi Mbak Habib Ahmad. Mau lanjut? Baik. Yang kelima, saudara. Tadi sudah saya singgung. Mekah di tengah-tengah antara kekaisaran Romawi dengan Persia. Yang namanya kekaisaran itu ada pemerintahan. Ada pertarungan politik. Kadang-kadang kaisar dibunuh sama anaknya karena anaknya pengen segera jadi kaisar. Jangan lupa tuh, saudara. Terjadi pertarungan politik. Kadang-kadang kaisar dan anaknya dibunuh sama sepupu-sepupunya supaya sepupunya yang naik jadi raja atau kaisar. Pertarungan politik. Begitu juga di Persia, saudara. Terjadi pertarungan politik. Sedangkan di kota Makkah nggak ngerti yang namanya politik apa, saudara. Masya Allah, enggak, mereka nggak ada yang paham politik. Pokoknya tokoh yang paling tua, berwibawa, punya karisma, ya jadi kepala suku.
Selesai saudara. Nggak ada tuh pertarungan politik saudara antara Perdana Menteri dengan Hulu Balang, antara Hulu Balang dengan para menterinya, nggak ada. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan? Sebab ini rahasianya. Andai kata Nabi terakhir diutus di Eropa, maka sekarang orang akan mengatakan, Muhammad itu kan bawa Islam hasil pertarungan politik. Hasil pertarungan politik. Nanti agamanya dianggap rekayasa politik, saudara. Karena berada di pusaran pertarungan politik. Begitu juga kalau diutus di Persia. Muhammad itu kan menyampaikan ajaran baru itu. Itu hasil pemikiran politik. Ada pertarungan politik kok di sana. Dan ini nggak terjadi, saudara. Artinya apa? Saat ini tidak ada satupun orientalis, saudara, yang bisa menyerang Nabi bahwa Islam hasil pertarungan politik. Tidak ada. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Yang keenam saya tambahkan lagi. Di Persia bukan hanya pertarungan politik, ada pertarungan filsafat. Plato, Aristoteles, saudara. Begitu juga di Persia. Pertarungan filsafat pemikiran. Di Mekah nggak ada yang ngerti filsafat. Pokoknya tahu ada patung Lat, patung Usah, sembah, selesai. Nggak ada yang ngerti filsafat, saudara. Nggak ada yang berdebat soal filsafat. Sehingga sampai saat ini tidak ada yang bisa menuduh bahwa Muhammad membawa ajaran Islam karena hasil pertarungan filsafat. Tidak ada. Sallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ternyata kalau kita beberkan satu persatu, mencari hikmah, saudara, banyak kok jawabannya. Kenapa jawabannya kok yang diambil? Karena Arab paling biadab. Lu benci Arab loh. Dia ngomong begitu tuh bugut sama Arab tuh, saudara. Benci sama Arab. Dia pengen umat nih, saudara, melihat Arab tuh jelek, bengis, kejam, jahat, kurang ajar. Nah, makanya malam ini saya sengaja paparkan begini, saudara. Kalau Anda mau ingin lebih rinci lagi, kupasannya bagus sekali, saudara, silakan baca kitab Fiqhus Sirah yang dikarang oleh Asy-Syahid, saudara, Asy-Syaikh Muhammad Ramadan Al-Buti radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Baca, saudara. Dia jelaskan satu persatu, saudara. Kenapa sih Nabi itu diutus di tengah bangsa Arab? Apa sih rahasianya? Nah, kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak ada urusan, saudara, dengan Arab paling biadab. Kalau Arab biadab, ya kan yang lain biadab juga. Betul? Betul? Jadi kalau ada yang ngomong kenapa Nabi diutus, saudara, dulu oleh Allah ke dunia ini karena seluruh dunia dalam kebiadaban. Betul? Tapi kalau dia katakan karena Arab paling biadab, tunggu dulu. Tunggu dulu bilang Arab paling biadab, saudara. Enaknya paling biadab. Apa dia nggak lihat? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Umar Ibn Khattab? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Utsman Ibn Affan? Bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dan sahabat yang lain? Radhiyallahu anhum. Nah, jadi jangan seenaknya saudara membuat narasi-narasi yang mengobarkan rasa benci kepada Arab. Sekarang ini nih, saudara, kampanye anti Arab ada tidak? Ada tidak? Hati-hati. Menyerang Habaib Ba'alwi, tujuannya menyerang Arab. Hati-hati. Mau menyerang Arab, tujuannya nyerang Islam. Bukan Ba'alwi sama Arab cuma batu loncatan, saudara. Kalau Ba'alwi habis, Arab habis, dibenci di bumi ini, maka besok mereka akan habisi Islam. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau gitu nih yang begini-begini gerakannya biarkan atau lawan? Jawab yang jujur, biarkan atau lawan? Makanya umat hati-hati, Bu. Ibu-ibu kayaknya tidur. Bu, coba angkat tangannya ibu-ibu. Bu. Alhamdulillah bangun semua. Alhamdulillah, Bu. Zaman sekarang hati-hati, Bu, ya. Yang nggak ngerti agama ngomong agama, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti syariat ngomong syariat, ada gak? Ada gak? Yang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, ada gak? Yang nggak ngerti hadis bicara hadis, ada gak?
Udah kacau nih sekarang. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Udah kacau. Ayo saya mau tanya, kacau nggak? Lu jawabnya takut amat lu. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi mufti lagi. Di Lombok dia bicara, dia keluarkan fatwa bahwa nasab Ba'alwi dibatalkan. Senar gitar lu kemana? Udah kacau, udah pusing dah. Udah ceramahnya sampai di sini aja dah. Masya Allah, kacau tidak? Ayo jawabnya kompak, kacau tidak? Kacau tidak? Ada orang ngaku kerja di BRIN. Kita periksa namanya, kita cari siapa dia. Ternyata ahli pakar ikan nila. Begitu kita lihat pakar ahli ikan nila, tahu-tahu apa disebut? Ahli DNA nasab. Nasab ikan cupang. Udah kacau tidak? Kacau tidak? Makanya yang begini saya mau tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Nasab Ba'alwi dimaki-maki, diyahudi-yahudikan saudara. Nasab dibatalkan saudara. Ternyata yang ngomong si Imad nasabnya nggak jelas. Katanya Imad bin Utsman, kita periksa, ternyata di postingan lain dia bilang nama ayahnya Sarmana. Begitu kita periksa lagi dia ngakunya Imad bin Sarman. Belakangan kita dapat dokumen dari sekolah SMP-nya di Banten saudara. Ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener yang mana? Ya bukan, nasabnya aja nggak jelas, mau cerita nasab Ba'alwi. Lu ngerti arti ye gak? Coba bisa gak? Kurang panjang. Lu paham gak tuh? Lu paham ye itu apa? Apa arti ye? Dulu saya masih kecil, berantem teman berebut gundu. Kita menang, tahu tuh saudara, musuh kita bilang, itu sakit hatinya sampai dalam saudara. Ada paham nggak? Ini kita bicara di Betawi nih, orang Betawi kalau diyein, tuh sakit hati dalam. Paham? Jadi kalau besok ada orang ngomong ngawur di atas mimbar, saudara, bicara nasab Ba'alwi, nyerang habaib, menghina kiai yang bela habaib, semua dihina, saudara. Ada yang begini, rame-ramenya dia teriak, yang panjang. Ayo hafal gak? Ibu-ibu bu, ayo bu semuanya, 1, 2, 3. Kurang panjang. Ayo semua bapak-bapak, jangan kalah sama ibu-ibu semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si Imad urusannya denger begini stroke lagi. Tapi saya maklumi bu. Saya maklumi kenapa Imad begitu. Loh kok dimaklumi Beb? Ya bagaimana nggak dimaklumi? Begurunya sama orang yang bisa bahasa semut. Ya pantas saja guru edan murid gila. Lo tahu bahasa semut? Makoli lakoni rahmata. Apa dia ngomong? Gua nggak paham. Saya mau tanya nih, ini masyarakat Kebun Jeruk kadang paham nggak? Kadang paham. Makoli lakoni rahmatan, makoli lana rahmatan, makoli. Paham nggak lo? Paham nggak? Sama. Udah yang begini-begini saudara, ini merusak tatanan keharmonisan hubungan antara habaib dengan ulama. Saudara, ini sebagai penutup dari saya. Habaib dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya kedudukan mulia, Allah dan Rasulnya yang memuliakan. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat Islam orang beriman untuk cinta dan hormati mereka. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, saudara, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jaga kehormatan kau punya Nabi di keluarganya. Cintai, hormati mereka.
Bahkan dalam ayat Quran saudara, Allah yang katakan kepada Nabi, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakan hai Nabi, katakan hai Muhammad, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta upah apapun atas segala jasaku, illa kecuali al-mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam kerabat keluargaku. Masya Allah. Jadi itu perintah siapa tuh? Perintah siapa itu? Jadi cinta keluarga Nabi, perintah Allah dan perintah Nabi. Bukan habaib yang ngemis cinta, tidak saudara. Enggak, ini perintah Allah dan perintah Nabi. Tapi jangan lupa juga, di sana ada ulama yang keduduknya tidak kalah mulia saudara. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, mereka yang takut kepada Allah saudara, hanya dari kalangan ulama. Allah puji ulama-ulama yang takut kepada Allah. Enggak sampai di situ, Allah naikkan derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan dalam hadis Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris Nabi. Nah, saya tanya, kalau gitu kedudukan ulama mulia tidak? Jawab yang keempat, kedudukan ulama mulia tidak? Kedudukan kiai mulia tidak? Kedudukan ajengan mulia tidak? Kedudukan para tuan guru mulia tidak? Siapa yang memuliakan mereka? Siapa yang memuliakan mereka? Takbir. Kedudukan keluarga Nabi mulia, kedudukan ulama mulia. Jangan kita beda-bedakan saudara. Jaga baik-baik hubungan keluarga Nabi, para habaib dengan para ulama. Mereka wajib bersatu dalam cinta, dalam kasih sayang, dalam kerjasama, saling menghormati, bersatu menyebarkan Islam. Betul? Betul? Nah begitu saya mau tanya semua, kalau kiai ulama jangan bersatu dengan habaib, senang tidak? Senang tidak? Jawab yang kompak, senang tidak? Setuju tidak? Dukung tidak? Jadi kalau ada orang ingin pecah belah umat, ingin cerai-beraikan umat, ingin adu domba ulama dan kiai serta habaib, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan, sudah jangan mau diadu domba. Saudara, gayanya si Imat nantangin berdebat. Saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Serem. Saya punya mantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas datang. Kalau manggil saya Abah. Abah, ini bagaimana Pak tantangannya? Apa diemin? Karena banyak yang nyaranin jangan diladenin. Diemin aja. Saya sampaikan ke Hanif, ya Hanif, ya waladi, kalau mereka mencaci maki, menghina, nggak usah dijawab, nggak usah. Tapi kalau mereka udah buat risalah, buat makalah, saudara, apalagi dengan mengutip dalil dan argumentasi, hadapi, siapkan dirimu bil ilmi wal adab, hadapi mereka. Nah akhirnya dipersiapkan, berangkat Hanif ke sana dengan semangat, 3 hari 3 malam mau berdebat, saudara. Oh, si Imat sombongnya sampai sono dia kabur. Iya. Al-kaburi. Kacau tidak? Kacau tidak? Dia kabur saudara. Ini hari akhirnya Robitoh yang ngundang. Karena dikit-dikit saudara nantangin Robitoh melulu. Saudara, kalau penelitian, kan dia mau meneliti Ba'alwi. Pusatnya Ba'alwi di Robitoh. Yang namanya meneliti datang dong ke Robitoh. Betul? Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak wartawan dari Amerika, Eropa, Jepang, Korea pengen tahu FPI itu apa. Datang ke rumah saudara. Dialog. Kenapa namanya FPI? Kapan didirikan? Apa tujuannya? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu meneliti.
Ini datang ke Rubito nggak pernah diundang, nggak mau datang, katanya peneliti. Iye, unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Belakangan anak buahnya dari Kresek, saudara, nantangin Mbak Alwi Beklai. Ayo Mbak Alwi berantem, yang ditantangin Habib Bahar, ya jadi. Yang ditantangin tukang Beklai, saudara. Jadi udah. Habib Bahar jadi, ya gua datang sekarang, awas lu lari. Datang langsung ke Kresek tengah malam, saudara. Datang sendiri, sampai di sono kabur. Cakep lo ye-nya. Udah lulus lo pada lo. Alhamdulillah. Ya jadi jangan salahin saya dong kalau saya bilang Al-Kaburi. Betul? Hari ini diundang Merobito nggak datang lagi. Iya. Ini namanya Al-Kaburi ri. Udah kira-kira jelas gak? Jelas gak? Belakangan, saudara, dia caci maki, kita nggak ladenin. Nantang berdebat, ayo kita berdebat. Nantang berkelahi, Habib Bahar udah ngewakilin, saudara. Belakangan ngancem, ayo laskar kita di seluruh Indonesia sweeping Mbak Alwi, sweeping semua habaib, usir dari Indonesia. Wow. Gemeter kaki, takut Pak. Pak, Bu, gemeter Bu. Ya diancam sweeping gak main-main loh. Lu bayangin habaib di sweeping, diseret, dibunuhin atau. Nah kalau udah begitu modelnya, tadinya saya diam, saya suruh Habib Hanif aja yang ngomong, saudara. Ngomong nantang sweeping, nah bapaknya yang turun. Nah kita dari dulu biasa sweeping, saudara. Sweeping narkoba, sweeping minuman keras, sweeping ganja, sweeping germo. Sekarang kita mau di sweeping, kadal kebun. Terus jamaah nanya, Habib bagaimana nih untuk mengatasinya? Tenang aja. Mereka kan pasukan berani mati. Ngakunya apa? Kita sudah siapkan pasukan berani mati untuk usir habaib, sweeping Mbak Alwi. Wow. Pasukan berani mati, Beb. Masya Allah, kacau tidak? Sekarang saya jawab, biarkan atau lawan? Diamkan atau jawab? Betul. Saya mau tanya sama semua yang ada di sini. Kalau ada pasukan berani mati, terus nggak ada yang matiin, kesian nggak? Jawab dong, kesian nggak? Kesian nggak? Nah makanya saya bentuk pasukan baru, namanya pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Lu tinggal daftar besok sama Habib Ahmad. Masya Allah pakai ngancem. Nggak usah ngancem-ngancem begitu. Kalau kau punya hujah, punya argumentasi, datang. Ayo kita hiwar bil ilmi wal adab. Jangan kalau begitu mereka udah nggak punya adab, saudara. Mereka Yahudi kan, para habaib. Mereka bilang ini habaib, ini Yahudi. Apalagi ada satu Gus itu dari Cirebon, saudara. Dia ceramah seenaknya. Dia samakan datangnya para habaib ke Indonesia dengan datangnya orang-orang Israel ke Palestina, saudara. Kurang ajar. Mereka bilang dulu Israel numpang di Palestina, sekarang menguasai Palestina, menjajah Palestina. Awas, hati-hati, habaib datang dari Yaman, datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menjajah Indonesia. Kurang ajar. Yang bicara seorang Gus dari Cirebon, saudara. Kurang ajar, saudara. Israel datang ke Palestina, enggak nyebarin Islam, betul? Betul. Habaib datang ke Indonesia nyebarin Islam, betul? Kawin sama orang Indonesia, betul? Habaib ini udah campur aduk di Indonesia, saudara. Saya punya nenek orang Betawi asli, ibu dari ayah saya langsung, saudara, asli orang Betawi. Habaib datang ke Indonesia, nggak ada yang bawa bini, betul? Betul. Sampai di sini kawinnya sama siapa? Sama orang Indonesia, saudara. Yang ke Jakarta kawin sama orang Jakarta, yang ke Irian kawin sama orang Irian. Makanya habaib Irian kayak orang Irian katanya, saudara. Jadi kepala suku di Irian.
tipenya, penampilannya persis orang Irian. Kenapa? Ya karena habaib cair, membaur, berdakwah dengan akhlak mereka di Indonesia. Betul? Takbir. Jadi kalau ada yang nyamain habaib sama Yahudi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nah ini yang saya mau sampaikan, hati-hati. Bo, jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Nah makanya saya minta masyarakat di Jakarta khususnya, bahkan saya keliling kemarin kemana-mana, di Jawa Barat, di Lombok, di Madura, saudara, orang-orang yang adu domba umat, menghina Ba'alwi, menghina habaib, menghina kiai, menghina ulama, jangan dikasih panggung, jangan diundang, kalau perlu usir dari kampung kita. Setuju? Takbir. Saya tanggung jawab dunia akhirat, saudara. Kalau nanti ada yang diusir, polisi nanya, siapa yang suruh? Habib Rizik yang suruh. Mau apa? Kalau bilang Habib nggak ngelawan polisi, kita sudah buat laporan ke Mabes Polri, saudara. Kita kirim pengacara yang top pengacaranya. Kita kirim seorang Ba'alwi bikin laporan ancaman terhadap keselamatan Ba'alwi. Saudara, nggak dilayanin sama polisi. Tidak dilayani. Nah kalau polisi nggak mau layanin, nggak apa-apa. Nanti kita yang layani sendiri. Betul? Betul? Setuju? Ayo yang setuju angkat tangannya semua. Takbir. Takbir. Siap ganyang begal nasab. Siap ganyang begal nasab. Siap usir begal nasab. Takbir. Sallu ala Nabi. Enak aja kalau giliran kita yang ngancam, saudara. Langsung proses hukum. Gercep banget, gerak cepat kalau nangkap Habib. Tapi kalau nangkap begal nasab, ya saudara jalannya kayak siput. Nah udah sekarang sekali lagi kita sampaikan ke Mabes Polri, segera proses mereka. Kalau Anda tidak proses mereka, jika sampai terjadi habaib diganggu, Ba'alwi diganggu dimanapun di seluruh Indonesia, saya akan ajak umat rame-rame, habisi begal nasab, jangan merusak Indonesia. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah begitu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Dulu kita sebelum saya hijrah ke Mekah, kita pernah rame-rame turun di 411. Betul? Kita pernah turun rame-rame di 212. Betul? Hasilnya begitu kita bersatu, Allah kasih kita menang. Si Ahok lengser dan longsor, saudara. Betul?